Selamat datang di edukasi dan sosialisasi pembentukan lembaga kelompok sadar wisata Desa Margokaton. Pada kesempatan ini, topik pembicaraan kita mencakup pengenalan Pok Darwis, sekilas Pok Darwis di Yogyakarta, serta tata cara pembentukan Pok Darwis. Kelompok sadar wisata adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan. 4 aktivitas sosial utama Pok Darwis adalah meningkatkan pemahaman kepariwisataan, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat atau anggota Pok Darwis, serta mensukseskan pembangunan kepariwisataan. Pok Darwis memiliki dasar hukum yang jelas di Indonesia sehingga keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi oleh hukum yang ada. Pok Darwis memiliki peran penting dalam masyarakat karena ada 3 tujuan utama pembentukan kelompok ini. Yang pertama, meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan. Kedua, membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sabta pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah. Pok Darwis memiliki fungsi sebagai penggerak sadar wisata di lingkungan wilayah destinasi wisata, serta sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah. Pok Darwis berkedudukan di desa atau kelurahan di sekitar destinasi pariwisata. Yogyakarta menjadi daerah dengan sektor pariwisata yang unggul. Objek wisata di Yogyakarta sampai tahun 2020 didominasi oleh objek wisata buatan. Desa wisata di provinsi ini juga tidak sedikit. Ada total 282 desa wisata dengan pengkategorian yang berbeda. Ada desa wisata layak jual, desa wisata tumbuh, berkembang, serta maju. Lazimnya, apabila ada daerah wisata atau desa wisata, diperlukan terlebih dahulu kelompok sadar wisata atau keberadaan Pok Darwis. Kabupaten Gunung Kidul tercatat sebagai daerah dengan jumlah Pok Darwis tertinggi di antara daerah lainnya dalam Provinsi DIY. Selain itu, jumlah total Pok Darwis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebanyak 131 kelompok di tahun 2020. Syarat keanggotaan Pok Darwis cukup mudah. Yang pertama, bersifat sukarela. Kedua, memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan. Ketiga, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata. Keempat, mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tak langsung. Dan yang terakhir, jumlah anggota setiap Pok Darwis adalah minimal 15 orang. Dalam dokumen pedoman pembentukan Pok Darwis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu ditentukan terlebih dahulu susunan pengurus dalam struktur organisasi. Beberapa posisi ideal yang diperlukan adalah adanya pembina, penasihat, ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris, serta beberapa seksi tugas pembantu seperti seksi ketertiban keamanan, kebersihan keindahan, daya tarik wisata dan kenangan, humas dan PSDM, serta seksi pengembangan usaha. Sebagai catatan, kedudukan pembina dapat dibagi menjadi 2. Pertama, pembina secara langsung yang berada di tingkat lokal atau daerah, seperti pemerintah daerah. Kedua, pembina tidak langsung yang berada di tingkat pusat atau provinsi, seperti dinas di tingkat provinsi yang membidangi kepariwisataan.
Selain itu, untuk posisi penasihat dapat diisi oleh tokoh masyarakat setempat yang dipandang mampu dan dapat menjadi teladan. Sebagai tambahan informasi, berikut merupakan tugas-tugas para pengurus. Pertama, ketua memiliki tanggung jawab dalam memimpin kelompok sadar wisata, memberikan pengarahan kepada anggota, mengkoordinir kegiatan, memimpin pertemuan, menandatangani surat-surat keluar, serta berkoordinasi kepada kepala dinas yang membidangi pariwisata. Kedua, wakil ketua memiliki tanggung jawab untuk membantu tugas ketua, termasuk mewakili ketua dalam berbagai kegiatan apabila ketua berhalangan. Selain itu, wakil ketua juga bertanggung jawab kepada ketua kelompok. Ketiga, sekretaris bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi, mempersiapkan bahan-bahan pertemuan kelompok, mengadakan hubungan dan koordinasi dengan instansi atau pihak luar terkait, menghimpun seluruh laporan dari anggota, mencatat seluruh hasil pertemuan-pertemuan diskusi, serta bertanggung jawab kepada ketua kelompok. Keempat, seperti layaknya bendahara yang lain, bendahara bertanggung jawab atas pendapatan dan pengeluaran uang, mengusahakan dana bantuan dari pihak lain, dan bertanggung jawab kepada ketua kelompok. Kelima, seksi keamanan dan ketertiban yang memiliki tanggung jawab untuk membantu upaya penciptaan ketertiban dan keamanan di sekitar lokasi daya tarik wisata, bekerja sama dengan pihak keamanan, serta bertanggung jawab kepada ketua kelompok. Keenam, seksi kebersihan dan keindahan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan kebersihan dan keindahan, mengadakan dan menyelenggarakan penghijauan, menyusun program kegiatan kebersihan dan keindahan, serta bertanggung jawab kepada ketua kelompok. Ketujuh, seksi daya tarik dan kenangan yang bertanggung jawab untuk menggali, membina, dan mengembangkan berbagai potensi sumber daya wisata serta kekhasan atau keunikan lokal sebagai daya tarik dan unsur kenangan setempat. Selain itu, seksi daya tarik dan kenangan juga mempromosikan berbagai daya tarik wisata dan keunikan lokal dan bertanggung jawab kepada ketua kelompok. Kedelapan, seksi Humas dan PSDM yang bertanggung jawab dalam mengembangkan bentuk-bentuk informasi dan publikasi kepariwisataan, mengembangkan kemitraan untuk kegiatan pelatihan pariwisata bagi anggota Pokdarwis dan masyarakat, mengikut sertakan anggota kelompok dalam penataran, ceramah, diskusi yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi pariwisata, mengadakan lomba keterampilan pengetahuan kepariwisataan, serta bertanggung jawab kepada ketua kelompok. Dan terakhir, seksi pengembangan usaha yang menjalin hubungan dan kerjasama baik di dalam maupun di luar berkaitan dengan pengembangan usaha kelompok. Selain itu, seksi pengembangan usaha juga bertanggung jawab dalam membentuk koperasi untuk kepentingan kelompok dan masyarakat pada umumnya. Serta tidak lupa, seksi pengembangan usaha juga bertanggung jawab kepada ketua kelompok. Ada dua proses pembentukan Pokdarwis. Yang pertama melalui inisiatif dari masyarakat lokal, dan yang kedua, inisiasi dari instansi terkait di bidang kepariwisataan. Untuk skema yang pertama, yaitu inisiatif dari masyarakat lokal, kepala desa atau lurah perlu menggalang inisiatif masyarakat untuk membentuk Pokdarwis. Lalu, kepala desa atau lurah melaporkan hasil pembentukan Pokdarwis oleh masyarakat kepada dinas kabupaten atau kota setempat yang membidangi kepariwisataan selaku pembina untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan. Selanjutnya dilakukan pengukuhan Pokdarwis yang dilakukan oleh bupati atau kepala dinas kabupaten atau kota yang membidangi kepariwisataan. Terakhir, dilakukan pencatatan dan pendaftaran Pokdarwis yang dilakukan oleh dinas kabupaten atau kota yang membidangi kepariwisataan untuk dilaporkan ke dinas provinsi yang membidangi kepariwisataan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk skema kedua, yaitu inisiasi dari instansi terkait di bidang kepariwisataan, kita dapat melihat skema bagian di bawah ini. Dinas Pariwisata Provinsi perlu berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten atau Kota untuk membentuk Pokdarwis dengan menggalang inisiatif ke masyarakat di desa. Kepala desa atau lurah harus memfasilitasi pertemuan warga masyarakat dengan Dinas Pariwisata untuk membentuk Pokdarwis.
Hasil pembentukan Pokdarwis selanjutnya dilaporkan ke kecamatan untuk selanjutnya diteruskan dan dicatat oleh Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat untuk mendapatkan pengesahan dan pembinaan lebih lanjut. Terakhir, pengukuhan Pokdarwis dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas Kabupaten atau Kota yang membidangi pariwisata. Satu hal lain yang dapat menjadi pertanyaan adalah tentang jangka waktu dan sumber pendanaan. Lembaga Pokdarwis ini didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, dengan sumber pendanaan berasal dari swadaya anggota Pokdarwis yang diperoleh dari beberapa sumber. Pertama, dapat berasal dari cara menghidupkan kegiatan-kegiatan hiburan melalui kerjasama dengan usaha pariwisata, sponsor dan masyarakat yang sah, dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, dapat pula bersumber dari bagi hasil atas pengelolaan daya tarik, penjualan jasa boga, kerajinan atau souvenir, atau barang dan jasa lainnya yang dikembangkan oleh Pokdarwis. Terima kasih. Semoga informasi yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi pembentukan lembaga kelompok sadar wisata di Desa Margo Katon. Salam sehat, sukses selalu.